Kalau ngebahas Arazi, Bajre, para pejabat kita juga, ini udah nggak bisa. Nyadarin orang udah nggak pakai akhlak sekarang. Kita harus nunjukin sikap penentangan yang luar biasa terhadap pernyataan-pernyataan mereka. Lanjut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu saja terbangsa. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys. Setelah semalam kita bahas tentang si bacot Arazi, nggak usah pakai ustad-ustadan, nggak usah pakai itu Buya Ape, bacot begitu kok. Ternyata ya yang begitu emang dikasih panggung gitu. Akhirnya dia diundang di podcastnya si Deddy Kobuzier ya. Smart people yang katanya smart people gitu. Makin menjadi di situ bacotnya panjang. Gue mau ngereaksi langsung ke situ, panjang banget gitu. Wah, ngomongnya muter-muter aja, biar begitu dah. Pokoknya narasi yang diduga fitnah itu diputar-putar di situ aja ngomongnya, sejam lebih. Begitu aja ngomongnya. Nah, subhanallah, walhamdulillah, sahabat gue Ustadz Felix Xiao. Nah, kalau Felix Xiao ini gue panggil Ustadz. Nah, dia akhirnya meriak gitu, podcast Palestina Smart People. Aduh, direaksi. Dan Ustadz Felix Xiao ini salah satu mualaf yang cerdas. Gue beberapa kali ketemu beliau. Mudah-mudahan Ustadz Felix Xiao umur panjang, sehat afiat. Ya, dan ini kita reaksi sama-sama, kita belajar sama-sama dari Ustadz Felix Xiao. Ya, emang Buya Arazi, astagfirullahaladzim, Arazi itu nggak pantas dia pakai Buya, pakai Ustadz. 741, kurang dikit keceplosan dah gue ngomong kotor. Sekarang kalau ngomong kotor guys, disingkat-singkat aja 741 gitu. Terus apa BGST. Ya, ini Arazi ini jangan-jangan agen Mossad kayaknya ya. Nah, kita dengar aja Ustadz Felix Xiao ngomong apa, direaksi, kita dengerin sama-sama, kita belajar sama Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan dia umur panjang sehat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, dan atas izin daripada Allah kita masih bisa untuk kembali mengumpulkan amal-amal ibadah pada hari ini, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita Allah terima, dan kalau ada kekurangannya mudah-mudahan Allah tutupi dan Allah ampuni. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga seluruh kerinduan kita kepada beliau
adalah kerinduan yang berbalas ketika berjumpa dengan beliau di yaumil akhir, dan termasuk kita orang-orang yang dirindukan pula oleh beliau, dan kita digolongkan menjadi umat-umatnya yang senantiasa mencintai karena nama beliau, mencintai karena sama-sama mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Ya, jadi Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, "Mamin galab dakhalal galab." Apa yang dari hati masuk ke hati. Ustaz Felix ini kalau ngomong masuk benar ke hati kita, karena memang beliau berbicara dari hati. Ya, ini insya Allah Ustaz Felix umur panjang, sehat afiat. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Ustaz. Barusan tadi saya sudah selesai nonton satu podcastnya Smart People. 1 jam 7 menit 3 detik. Dan selama saya nonton podcast ini, dan saya akan menyampaikan dengan sesingkat mungkin biar teman-teman bisa paham. Selama saya nonton 1 jam 7 menit dan 3 detik itu, ada cuma 2 poin yang benar-benar diulang-ulang terus-menerus. Mungkin sekitar hampir lebih daripada 20 kali kalau saya nggak salah mencatat, diulang-ulang terus. Pertama adalah tentang pertikaian sesama muslim yang ada di Palestina, yaitu adalah lebih tepatnya antara Fatah dan Hamas, dan juga konflik-konflik internal, perseteruan di antara kaum muslimin. Dan yang kedua adalah donasi. Dan hampir semua podcast itu 1 jam 7 menit 3 detik itu hampir tidak ada informasi yang berarti kecuali 2 hal yang saya garis bawahi tadi. Dan saya mencoba berandai-andai. Seandainya saya orang yang mendengarkan itu, yang memang saya sudah sepakat dengan perjuangan Hamas atau sepakat dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mendukung kemerdekaan mereka dengan penuh, maka pasti ketika saya punya pandangan seperti itu, mendengarkan podcast ini dengan Smart People, dan kemudian ada satu narasumber, Arazi, narasumbernya namanya Arazi, bacot Arazi. Kalau Ustaz Felix pakai akhlak, kalau gue kagak. Ya, bacot Arazi 741 BGST. Maka saya pikirkan pasti saya nggak suka. Saya pasti nggak suka banget dengan isi ini, dan mungkin saya akan punya pandangan-pandangan negatif terhadap kedua orang yang ada di podcast ini ketika saya mensupport perjuangan Palestina. Ketika saya tidak mensupport atau bahkan saya mensupport Israel misalnya, maka saya akan jadikan podcast ini sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah legitimasi. Benar kan? Kenapa gue itu supportnya Israel? Lihat tuh, Muslim tuh kayak gitu. Sebenarnya ini cuma masalah politik aja. Ini sebenarnya nggak ada yang benar mereka itu. Bahkan donasi pun mereka tilep. Bahkan mereka tuh sendiri juga berkonflik. Udahlah, ngapain kita bantuin berkonflik, orang-orang yang berkonflik. Kita konflik gara-gara konflik orang. Ngapain sih? Dan kalau saya jadi tipe orang yang ketiga, orang yang masih berada di tengah-tengah, belum menentukan pendapat, ataupun orang yang memihak tapi masih malu-malu, sudah pasti setelah saya mendengarkan podcast ini, saya menjadi bimbang. Menjadi bimbang untuk mendukung, menjadi bimbang untuk membantu, menjadi bimbang untuk berdonasi. Kenapa? Karena informasi-informasi yang saya dapat itu. Artinya apa kebaikan pada saudara-saudara kita di Palestina? Tidak ada. Orang yang mendukung mereka berselisih, orang yang tidak mendukung mereka punya legitimasi. Sementara orang-orang yang berada di tengah-tengah, mereka kemudian tidak melakukan apapun dan tetap berdiam diri. Maka ini kesimpulan saya setelah mendapatkan podcast itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah kumpulan daripada informasi-informasi untuk mempengaruhi orang. Jadi komunikasi bukan hanya penyampaian informasi. Bukan hanya menyampaikan referensi. Bukan hanya sebuah tatap muka lalu bercakap-cakap. Lalu orang dengar. Enggak. Komunikasi intinya adalah pada apa yang terjadi ketika informasi itu sudah disampaikan. Jadi kalau saya ngomong pada teman-teman sekalian dengan cara seperti ini, di dalam kepala saya punya sesuatu yang saya mau tuju. Saya punya sesuatu yang saya mau teman-teman dapat. Yaitu adalah apa? Saya mau teman-teman punya referensi yang baru, setidaknya teman-teman tidak terpengaruh oleh podcast-podcast yang semacam tadi. Itu adalah yang di dalam hati saya. Maka apapun yang saya sampaikan untuk mempengaruhi teman-teman sekalian. Ini orang cerdas. Ya, ini orang cerdas. Dia membahasnya, bernarasinya itu dengan pengamatan yang luar biasa.
tata cara bernarasi, berkomunikasi ini keren Ustadz Felix Xiao. Makanya beliau walaupun mualaf, beliau guru gue. Ustadz Felix umur panjang sehat afiat. Kalau Ar-Razi B itu kan Ustadz Sufi juga. 741 BGST. Nih, ya kenapa gue berkomunikasi dengan cara ini juga? Karena udah nggak bisa pakai akhlak. Kalau ngebahas Ar-Razi, Bajre, para pejabat kita juga, ini udah nggak bisa. Nyadarin orang udah nggak pakai akhlak sekarang. Kita harus nunjukin sikap penentangan yang luar biasa terhadap pernyataan-pernyataan mereka. Lanjut. Apapun yang saya sampaikan untuk membentuk kecenderungan pada perasaan teman-teman sekalian, kecenderungan pada logika teman-teman sekalian. Apapun yang saya sampaikan tujuannya untuk itu. Artinya, kalau kita menyampaikan satu hal, menyampaikan satu materi, yang kita ulang-ulang adalah satu hal atau dua hal itu terus-menerus, berarti poin penekanan kita memang pada seperti itu. Memang pada di situ. Andaikan kita sampaikan, hati-hati kalau mau donasi, kalau donasi itu nanti ada masalah, emang semuanya akan sampai ke sana. Enggak tahu, gue pernah di situ dan enggak semuanya sampai ke sana. Hati-hati kalau donasi, jangan-jangan dimanfaatkan untuk orang yang lain, jangan-jangan ditilap sama orang, karena ada loh faktanya yang ditilap, ada loh yang dipakai untuk beli kewarganegaraan, ada loh untuk begini, adalah untuk begitu. Apa tujuan saya ngomong seperti itu? Tujuan saya membuat Anda bimbang. Ketika Anda mau berdonasi, Anda tarik lagi. Nanti begini. Nanti begitu. Nah, itu tujuannya. Kenapa? Ini adalah yang mau saya sampaikan. Ketika saya kemudian mau mensupport perjuangan orang-orang yang ada di Palestina, kemudian saya dikasih tahu, mereka tuh juga berkonflik loh, mereka tuh juga ribut loh sendiri, bahkan mereka tuh mau bunuhin saudaranya sendiri juga loh. Sebenarnya nggak gitu juga sih perjuangan mereka. Tadinya awalnya saya mensupport karena mereka Muslim, karena mereka adalah orang yang terjajah, karena mereka adalah orang-orang yang cuma membela negerinya dan mempertahankan tanah airnya. Kemudian saya jadi nggak jadi. Kenapa? Karena ada sesuatu konflik di dalam diri saya. Artinya, informasi yang saya dapatkan barusan itu berkonflik dengan informasi-informasi yang sebelumnya. Sehingga akhirnya saya jadi bimbang dan akhirnya saya jadi tidak bergerak. Itu sama aja. Ketika kita mengalami satu hal, kita menyampaikan kepada orang tentang satu kejadian, tapi kejadian yang tidak esensial, yang membuat orang itu akhirnya bingung. Misal, ada orang datang ke rumah. Ada orang datang ke rumah saya, lalu orang tadi bilang, ini adalah tanah kakek saya dari zaman dulu, atau tanah buyut saya dari zaman dulu. Sementara saya sudah punya sertifikat tanah, sementara tanah itu sudah saya beli, tercatat, lalu kemudian saya bilang, enggak ini tanah saya. Ini adalah rumah saya. Dibilang, enggak ini rumah saya. Dia bawa banyak orang, kebetulan disokong sama Pak RT, kemudian dia menempati setengah rumah saya, enggak hanya itu, dia bahkan nyuruh saya tidur di WC, lalu kemudian saya enggak punya kebebasan di tanah saya sendiri, di rumah saya sendiri, lalu kemudian saya berteriak, tolongin saya dong, tolongin saya dong. Tetangga saya yang kebetulan kenal sama saya. Tetangga saya lagi yang kenal juga sama saya, lalu bilang, iya kita harus tolong tuh Felix, itu rumahnya lagi diambil orang. Itu rumahnya lagi dijajah tuh sama orang. Itu ada rumahnya lagi dirampok sama orang. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang datang. Iya, memang kita harus membantu Felix. Setelah dia ikut podcast. Iya, memang kita harus membantu Felix. Tapi saya cuma mau cerita aja sih. Memang kita harus kita empati kepada orang-orang yang rumahnya diambil itu ya. Memang kita harus membantu pada orang-orang yang dizolimi. Tapi ya, gini loh. Emang kamu sangka Felix itu siapa? Felix itu, saya tahu dulunya dia sering berantem sama kakaknya. Dia juga pernah bantah sama ibunya. Dia juga kemarin ketika makan pempek, makan 5, bayar 1. Jadi orang nggak fokus lagi pada masalahnya apa. Masalahnya adalah pada konflik, masalah ada pada donasi yang nggak nyampe, yang mungkin ada fakta seperti itu, tapi nggak sebanyak yang diomongkan. Sedangkan konflik sebenarnya, masalah sebenarnya, itu hilang semuanya. Bahwasanya rumah saya dijajah orang, rumah saya dirampok orang, tanah saya diambil sama orang, itu semua hilang karena pemberitaan yang tidak esensial. Pertanyaannya, Fatah dan Hamas dianggap berantem. Pertanyaannya, mungkin nggak Fatah dan Hamas itu berantem kalau nggak ada Israel di situ? Kalau Israel nggak ngambil tanah mereka, muncul nggak perbedaan di antara mereka bagaimana menyikapi pendudukan Israel? Fatah kemudian merasa, oke, kita harus kompromi, kita harus negosiasi, kita buka komunikasi. Sementara Hamas tetap pada posisinya, enggak, kita nggak membuka komunikasi. Kita pokoknya harus memperjuangkan agar penjajah itu hengkang dari tanah ini. Nggak akan ada dong. Kalau Israelnya nggak ada, kenapa nggak itu dulu yang dibahas? Yang kita bahas adalah ini tanahnya mereka diambil oleh orang-orang Israel semenjak 1948. Itu bahasanya kemana? Yang kita bahas dari kemarin-kemarin adalah kenapa Hamas menembakkan roket. Orang-orang bertanya gitu kan, berarti Hamas yang teroris dong karena mereka yang mulai duluan. Kita bahas dari mana dulu?
kalau kita bahas Sultan Agung nyerang Batavia, ya berarti Sultan Agung yang jahat dong kalau Sultan Agung nyerang Batavia. Tapi kita tahu nggak sih, serangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia itu adalah serangan karena memang negerinya terjajah. Gitu loh maksudnya. Maka perlawanan Hamas ada perlawanan orang-orang yang dijajah. Ini esensinya, kemana omongan yang ini? Gitu loh maksudnya. Kenapa kita harus fokus pada sesuatu yang membingungkan umat? Yang membuat umat tuh akhirnya berpikir ulang untuk menyatakan dukungan, berpikir ulang untuk berdonasi, karena kita senantiasa menakut-nakuti, kita senantiasa menampilkan fakta-fakta yang tidak esensi sama sekali. Nah, ini adalah menjadi pertanyaan saya ketika saya nonton itu. Dan saya bingung, untuk apa sebenarnya podcast seperti ini dibuat? Di saat orang ketika membahas tentang Palestina, orang bahas tentang why, kenapa kita harus peduli pada tanah Palestina? Kenapa kita tetap harus terkoneksi pada tanah Palestina? Karena itu tanahnya tanah Isra-nya Nabi. Karena itulah di situ Nabi diangkat menjadi pemimpin para nabi. Berarti ada estafet kepemimpinan antara seluruh nabi kepada Nabi Muhammad. Artinya umat muslim juga. Bahwasanya negeri itu adalah negeri yang diberkahi. Bahwa orang-orangnya di situ dijajah. Bahwasanya negeri itu pernah menjadi percontohan ribuan tahun di tangan kaum muslimin untuk mencontohkan kebaikan, toleransi, dan kedamaian bagi dunia. Orang-orang bahas tentang bagaimana caranya kita bisa untuk berkontribusi dalam problem ini. Orang-orang menyerukan zolimnya Israel yang didiamkan oleh seluruh dunia. Dan kemudian bagaimana Palestina yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali tapi masih bisa berjuang sampai dengan sekarang. Tiba-tiba ada podcast semacam ini. Nah, itu yang kemudian kita pertanyakan teman-teman sekalian. Untuk apa sebenarnya dibuat hal-hal yang semacam ini? Apakah ketika dibuat semacam ini dia pengen yang buat ataupun yang menjadi narasumber pengen orang-orang menjadi bingung? Dan memang tidak mengherankan. Ya karena pada 2 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan juga ditanya, jawabannya begitu. Hamas adalah Ikhwanul Muslimin garis keras. Siapapun yang bertentangan dengannya berarti boleh dibunuh. Ini informasi dari mana? Informasi dari mana bahwa Hamas setiap yang bertentangan dengan dia boleh dibunuh? Semua yang bertentangan dengan dia adalah antek Israel yang boleh dibunuh. Itu informasi dari mana? Gitu loh maksudnya. Jadi bagi saya secara pribadi 1 jam, 7 menit, 3 detik itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People 1 jam, 7 menit, 3 detik justru ada di kolom komentar. Ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini keren Ustadz Felix. Ya kesimpulannya mau belajar bahasa Inggris ngundangnya guru Mandarin. Kalau gue ngelihatnya, ya gue ingat guru gue nih. Ini kesimpulan gue. Gue ingat guru gue, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau bilang sama gue begini, Ali, kalau ada orang tanya sama ente, jangan ente pikirkan dulu jawabannya. Ente pikirkan dulu kenapa dia bertanya. Karena terkadang orang diam adalah jawaban terbaik. Ya, orang mau tanya sama kita itu betul kata Ustaz. Ngomong-ngomong itu pasti punya tujuan dia. Nah, kalau ngelihat Smart People kemarin itu, ya, yang 1 jam lebih itu, yang dibahas sama Ustaz Felix, kira-kira apa tujuannya? Gua udah pernah bilang, Zionis ini ada agennya di semua agama. Zionis ada agennya di semua agama. Jangan-jangan memang di podcast itu sengaja ngasih panggung agen Zionis. Apakah begitu? Ini penjelasan smart dari Ustaz Felix Xiao. Ya, penjelasan yang sangat smart dari Ustaz Felix Xiao. Untuk orang yang ngakunya Smart People ngundang Bacot Arazi. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Felix, makasih. Ustadz Felix smart beneran. Bukan cuman yang gayanya Smart People gitu, bukan. Tujuannya ya itu tadi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.